selamat siang buat kita semua. Seperti yang sudah kita beritahukan kemarin bahwa kita akan melaksanakan bincang inspiratif bersama seorang sastrawan Sumatera Utara. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Afrion yang merupakan salah satu sastrawan terkenal nih di Sumatera Utara. Baik, bagaimana nih Pak kabarnya? Oh, alhamdulillah. Baik, sehat. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih yang besar karena sudah bersedia melakukan wawancara hari ini. Oh, Adapun tujuan kami wawancara nih Pak, kami membuat suatu kegiatan yang namanya bincang inspiratif, yaitu untuk menanyakan seputar sastra kepada sastrawan-sastrawan dari Sumatera Utara nih. Jadi langsung aja nih Pak ya, Iya. untuk pertanyaan pertama nih, yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana sih perjalanan Bapak atau prosesnya Bapak menjadi seorang sastrawan dari dulu sampai sekarang nih Pak? proses awalnya itu sebenarnya saya itu tidak pernah berpikir ya, atau berkeinginan, bercita-cita, punya keinginan gitu untuk jadi sastrawan enggak. Saya belajar bahasa dan sastra Indonesia itu dimulai dari kelas 3 SD. Kelas 4 saya mulai disuruh belajar mengarang, belajar penggunaan bahasa. Akhir kelas 4 saya mulai ditugaskan wajib baca buku seminggu sekali satu. Bukunya dipinjam di perpustakaan sekolah. Buku-buku tentang fiksi, bukan tentang pelajaran. Jadi buku pelajaran itu nggak perlu dibaca atau dihafal, nggak. Baca itu buku-buku fiksi, karangan para sastrawan Indonesia gitu. Udah, setelah itu tuliskan reviewnya, pendapatmu, ceritakan apa yang terjadi di situ, temanya apa segala macam. Itu wajib suruh guru. Dari situlah saya mulai sedikit-sedikit belajar mengarang, belajar menulis, belajar bahasa, terus belajar berpendapat, belajar mengkritik segala macam. Akhir kelas 4. Kelas 5 mulai diaktifkan. Sebulan sekali minimal satu karangan wajib mengarang. Itu belum puisi ya, masih karangan, cerita-cerita cerpen kan orang kan. Nah, kalau tidak ada gimana? Ya kan? Tapi wajib presentasi. Jadi kita presentasi di kelas. Wajib membicarakan tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar rumahmu gitulah. Ya, kita kisahkan lah itu. Kadang-kadang kita ceritakan tentang orang tua kita. Betul, Pak. Kan lagi pala kita, orang tua aku gini-gini apa. Iya, betul. Masa aku nggak dikasih mana-mana harus suruh tidur siang gitu-gini. Ada gitu lah. Iya, betul, Pak. Jadi kayak curhat gitu lah Pak ya, Iya, kayak dituangkan curhat gitu. gitu. Enggak, dah kalau nggak ada karangan. Tapi kan saya usahakan, karena saya udah mulai terbiasa dari kelas 4 awal itu, saya selalu ada. Saya pernah lupa bawanya, suruh itulah ceritakan kisah kita. Itu SD ya Pak, kelas 4 SD? Kelas 5 udah mulai kita mengisahkan. Kelas 6 mulai ada buku-buku kita keluar. Guru aja yang catat. Nih sebenarnya nggak tahu kita apakah ini merupakan sistem pendidikan oleh pemerintah atau gurunya yang aktif. Iya. Kita nggak tahu. Tapi akhirnya karya-karya kita mulai dari kelas 5 itu sampai kelas 6 terbit, dibukukan sama gurunya. Karena sudah diasah dari Ya, dari begitu, awal, Pak ya. Jadi di waktu kelas 6 Pak. Mulai dari kelas 4 awal Berarti yang terbit itu di kelas 6 gitu Pak. diterbitkan. Nah, berarti dari kelas 2 sampai ke kelas 6 udah, bahkan di kelas 6 aja udah menerbitkan Terbit sebuah buku, karya gitu iya, Pak buku. ya. Hebat sih Pak. Ya. Ya saya juga tadi sempat bingung, itu memang sistem pendidikannya atau memang Ya, itu kita nggak tahu. Karena Tapi kayaknya sistem pendidikan ya, kalau menurut iya, saya. Pak. Karena dulu perpustakaan di sekolah itu tidak buku-buku pelajaran perpustakaannya. Beda sama sekarang. Sekarang cuma buku pelajaran. Iya, dan kan gitu Pak. Kita dan bisa ada buku gratis yang dibagikan. Dulu tidak. Dulu buku-buku Hamka, Rosidi wajib ada itu buku karangan lah fiksi di sekolah. Sampai tahun berapa? 76 masalah.
berarti sistem pembelajaran zaman dulu ke Lebih sekarang bagus. udah jauh berbeda Berbeda. lah Pak ya. Karena zaman dulu kita lebih dituntut untuk menciptakan karya Kreatif. sendiri gitu, Kita kreatif. gitu, Pak. Mungkin karena itu juga ya banyak sastrawan Itu sampai pada SMP masa loh. bapak gitu. Iya. Rentang umur bapak Banyak. gitu. Iya. Banyak. Sedangkan yang sekarang pasti kayak Nggak ada. monoton aja, Nggak ada. membosankan Iya, bahasa Indonesia nggak ada. itu menurut mereka. Menurut saya Iya. sendiri juga sih. Iya, Pak ya. Tadi- Dan ya, apa ya, SMP, SMA sampai SMA itu. Dan akhirnya karya-karya saya itu mulai dimuat SMA nggak salah, SMP. Oh, karya sendiri ya Pak? Nah, di Itu- koran. Oh, di koran. Kirim sendiri gitu Ya, ya Pak? kirim jadi koran. Itu mulanya honornya 2.500. Itu di koran mana Pak? Semua koran Medan ini sip kita kirim. Oh iya, keren iya. ya Pak ya. Oh, ada lagi koran Waspada, Analisa, ada satu lagi koran apa itu ya, kurang dah. Andalas, sebelum Andalas itu apa gitu. Aktif. Honornya cuma sekitar 2.500, cerpen 7.500. Nah itulah yang kemudian membuat kita akhirnya, loh kok bisa ada duit di Oh iya. buat kisah gini kok ada duit, oh buat lagi banyak, dapat duit banyak gitu lagi kira. Itu termotivasi juga. Jadi itulah yang mengacukan kita lebih banyak berkarya lagi ya Iya. Pak ya. Dan kita malah heran kok ada duitnya ya. Iya. Malah yang nyuruh ngambil duitnya redaksinya. Kok duitnya nggak diambil, ambil sana. Oh, berarti awalnya nggak tahu gitu ya Nggak Pak kalau ada tahu. bayarannya. Kita mau karya itu yang penting dibaca orang. Oh iya. Iya. Dan itu mulai dari kelas 4 SD. Keren. Setiap karya kita nanti suruh baca kawan-kawan segala macam. Supaya nanti kalau dia nggak ada karya dibuat, dia ceritakan karya kita gitu. Oh iya, Ya, betul itu. sih Pak, jadi apa ya, gambaran gitu Pak ya. Kalau karya kita dibicarakan orang kita senang. Wah, Iya, betul. enak. Kayak ada kebanggaan Ya tersendiri. banget. Jadi mulai terkenal di sekolah itu, jadi mulai terkenal kan. Oh, berarti ada itu ya Pak, gara-gara itu jadi terkenal. Iya di famous sekolah itu mulai kelas 1 kenal lagi terus. Kelas Keren sih, 1 Pak, apa? iya. Itu kelas 6. Terus kami tuh udah baca-baca lah Pak tentang sedikit informasi mengenai Bapak itu kan. Di sana dijelaskan bahwa Bapak itu membuat naskah drama sekaligus memerankan drama tersebut Oh gitu, iya, Pak. iya. Itu merupakan sesuatu yang keren sih buat kami Iya. karena menciptakan naskah drama aja udah sulit, apalagi untuk memainkannya Melakukan. kembali. Terus yang jadi pertanyaan kami nih Pak, lebih enakan mana nih Pak, memainkan naskah drama yang kita buat sendiri atau naskah drama yang buat orang lain gitu Pak? Oh itu tergantung apa ya? Tergantung bukan konsep teater kita. Awalnya saya membentuk kelompok teater dengan memainkan naskah-naskah sendiri. Oh, awalnya itu dulu. Ya itu dulu. Nah jadi kita kumpulkan teman-teman, nanti oke silakan buat naskah untuk kita tampilkan gini. Nah teman-teman nanti nggak ada, saya ada, itu naskah saya. Jadi sekaligus nanti kan pemerannya kan nggak ada nih, kan seleksi dulu apa istilahnya itu audisi kan. Iya, Oh, betul, Pak. audisi. Siapa yang cocok dari sini, nggak ada yang cocok, akhirnya saya main. Saya cocok ya kenapa? Karena saya yang buat. Oh, iya, Tahu saya betul. wataknya gimana, sifat gimana, tahu ya Iya, kan gitu. Ya lebih Coba. mudah Lebih Pak mudah saya, memainkan gitu. Kalau saya memainkan karya orang lain, saya harus banyak observasi lagi. Ini apa sih karakternya, gimana sih? Maksud dari penulisnya bagaimana? Iya, Mendalami ah, lagi. agak susah kan? Sudah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan misi visi kita drama itu. Kalau saya kan lebih senang waktu itu horor. Oh iya. Horor. Jadi ini belum ada di TV, masalah horor belum ada di TV. Iya. Saya udah buat dulu teater horor. Wes, keren sih Pak. Ya, jadi setiap ada teater saya itu nanti muncul makhluk kuburan, segala macam, iya. pocong, Iya, apa segala macam. maksud berani udah serem Nanti gitu Pak. tengkorak apa gitu lah. Itu biasanya penampilannya di mana Pak? Gedung utama, di gedung Di utama. sana juga ya, Pak? Ini dimulai pada tahun berapa ya Pak? 84. 84. Dirinya Bapak. Ya, 83 kita bentuk kelompok itu buat teater. Kita mulai siapkan naskah, baru 84 kita tampilkan. Biasanya kalau menampilkan teater itu sendiri ada dananya nggak Pak? Oh enggak, dari pemerintah enggak ada. Jadi kita sudah sendiri, kita jual tiket waktu itu.
Oh, berarti Tiket. untuk menanggulangi Ya, biaya-biaya itu untuk itu kita jual dijual tiket. Tiket lah yang menjembatani semua Iya. ya, Pak ya. Tapi pada masa itu emang apa ya Pak, banyak yang berminat ke Oh, sana. banyak. Sekarang aja payah Wah, kali dikasih iya. tiket gue karena nggak mau datang. Iya, gara-gara zaman elektronik sekarang udah sangat Iya, Iya, canggih. canggih. bisa Orang nonton lebih di enak view, nonton nonton di HP. Iya. Wah, banyak kan filmnya bagus. drakor Terus apalagi karena zaman Oh. sekarang itu hal yang udah gimana Pak ya dibilang udah lebih praktis dan Praktis. juga nggak memakan waktu gitu. Iya. Iya. Tinggal datang buka HP, Iya, nonton HP. daripada kita datang ke tempat untuk nonton teater atau Iya. pementasan drama lagi gitu. Dan TV kan belum banyak dulu. Oh iya Pak, RCTI betul. belum ada. Yang ada cuma TVRI itu TVRI aja. cuma. TVRI kan beritanya entah apa-apa aja waktu Iya. itu. Akhirnya orang bosan mau cari hiburan kemana. Dan bioskop kan masih Jarang ya Pak. masih marah, masih bagus kok pokoknya. Enggak juga standar. Nonton bioskop Pada zaman dulu. pada waktu itu masih bagus, artinya masih hidup lah kan. Bioskop mati setelah mulai adanya bangkitnya studio TV, muncul TV. Pertama muncul RCTI masalah itu. Disusul dengan TV-TV lain kan, stasiun lain. Bangkrutlah bioskop. Nah, teater gitu juga pelan-pelan mulai seru. Orang mulai malas datang ke panggung pertunjukan atau ke bioskop. Orang lebih enak nonton TV waktu itu. Dulu TV bagus-bagus pula itu promosinya, filmnya film hebat. Iya. Orang nonton TV aja. Ada di rumah Nonton, udah tersedia. udah tersedia. Apa yang mereka sibuk-sibuk kemarin? Terus Pak, dari semua karya Bapak nih, ada nggak sih karya terbaik menurut Bapak dari antara naskah drama, Iya. puisi? Ada Yang nggak sih ingin yang paling bagus menurut Bapak, yang paling jadi inti dari karya Bapak gitu, yang lebih yang wah? ingin Bapak beritahu kepada orang lain, kalian harus baca ini gitu Pak. Harus tahu gitu. Saya yang paling senang itu dialog batin. Dialog batin itu karena itu perasaan saya kan, masalah saya. Terus sebenarnya bagus sih, karya saya bagus-bagus. Ya, kami sudah baca nih Pak, paling bagus. Jadi maksudnya saya Nanti orang-orang tercecer. lebih kayak gimana ya, Pak? Bapak lebih mementing gimana ya? Lebih Kayak ada alasan mengutamakan ini tersendiri. dari yang lain gitu Pak. Kayak mungkin karya yang ini lebih spesial gitu. Ya dialog batin itu. Batin. Karena itu saya mau, mungkin itu semacam kritikan lah ya. Semacam kritikan. Saya ngomong sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau setelah aku mati, aku jadi apa ya? Aku pengen jadi tengkorak aja lah, kenapa? Tapi masih tetap hidup gitu ya. Itu kayak sejenis protes juga ya Pak. Iya, itu akhirnya tengkorak hidup ya bisa bisa berkomunikasi dengan apa gitu. Nah, itu. Kemudian ada lagi satu, setelah itu kan muncul awalnya nggak salah nggak apa dialog batin apa orang tercecer. Orang tercecer itu adalah mayat-mayat yang ditelantarkan kan. Apa? Kemudian di mana nanti kuburan penuh, nggak ada lagi apa tanah, tak ada lagi untuk apa ini untuk menguburkan orang segala macam. Akhirnya masalah mayat itu jadi hantu gitu lah. Itu yang jadi inti dari tercecer ini Iya. gitu Pak ya. Dan segala macam lah. Tapi setelah kalau nggak salah saya setelah TVRI banyak, saya mulai menampilkan karakter orang lain, tapi saya adaptasi, tetap membawa misi saya. Iya. Misalnya naskah Hasan Albana kan, Tiur Maida, di awal dari cerpen itu saya angkat, saya adaptasi, kemudian menceritakan tentang masa-masa yang terjadi dalam masyarakat ini kan, yang menurut saya itu wajib diketahui oleh masyarakat. Yang lain ada juga Dokter Gadungan, karya Mulder dari luar kan. Nah itu juga saya adaptasi juga menjadi masalah saya gitu. Itu kan naskah Barat, saya adaptasi menjadi Indonesia. Di Indonesia itu apa? Dokter banyak dukun-dukun gadungan, Oh iya yang Pak. apa gitu. Dan sampai sekarang masih berlaku juga. Iya, sih itulah. dukun-dukun yang Bapak kayak Saya adaptasi hujan. itu. Iya. Kok bisa ya gitu. Kalau Bapak sendiri percaya nggak sih hal-hal kayak gitu Iya. Pak? Pedukunan itu? Iya, Oh enggak lah. Yang Nggak. terus si Rara apa namanya? Rara Pawang Pawang hujan. Pawang hujan enggak. Iya. Enggak. Karena Saya nggak logis aja dan nggak enggak logis. Iya, betul. Bagaimana kita melawan alam? Enggak bisa. Iya. Alam enggak bisa dilawan. Karena juga alam juga yang menentukan. Iya. Iya.
Adapun benarnya. Kalau kita menjaga alam, alam pasti akan menjaga kita gitu lah. Tergantung sih perbuatan kita juga. Iya. Pak. Terus Pak nih, selama Bapak jadi sebelum Bapak jadi sastrawan, ada nggak sih Pak idola Bapak yang Bapak kagumi sehingga Bapak ingin jadi dia dan bahkan jadi sastrawan sampai sekarang seperti itu? Rendra. Saya Saya kagum Rendra. Rendra itu juga memuntaskan drama karya-karya sendiri. Adaptasi sendiri. Karya orang lain tapi adaptasi sendiri. Nah, saya benar ngikut dia, berat. fans Ngikut berat lah ya, Fans Pak, ya. berat. Sampai saya jadi muridnya juga apa namanya itu dengan susah payah juga kan bisa diangkat jadi murid sama dia. Itu proses pengangkatan jadi murid itu kayak mana Pak? Kita datang sendiri atau Ya kita datang, bilang macam saya silat dulu lah, zaman persilatan dulu kan. Setiap mau jadi murid datangi gurunya, ikuti gurunya. Saya mau jadi murid, ngikut gitu ya. guru saya mau jadi murid, guru gitu. Kayak yang di dalam drama. Kayak gitulah. Jadi muridmu kan. Angkat saya jadi murid mau apapun oke. Nah, ternyata gitu juga saya, Pak, saya ingin jadi murid apa? Nah, saya pengagum berat, saya semua naskah Pak, semua puisi Pak ada sama saya gini. Tolonglah, nggak terlalu diterima, perjuangan juga, Seleksi dulu deh Pak. seleksi alam. Seleksi alam. Jadi kemana dia saya ikut belakang dia. Oh, ya. Lah kok ikut? Saya menjaga supaya jangan dipukul orang. Gitu lah, kira-kira gitu lah. Keren nih. Jadi pengawal nih Jadi, Pak ya. jadi kok bodyguard macam gitu lah. Ke Bandung dia saya ikuti ke Bandung. Sampai akhirnya dia kemanapun akhirnya naik mobilnya sendiri. Oh, dibawa ya. Waktu sebelum itu saya naik mobil sendiri, Oh, biar naik dia bus. pakai biaya itu. sendiri. Biaya sendiri lah. Datang dia. Cari idola Nanti gitu, jumpa berkali panitia ya. saya pengawal Rendra gitu. Nanti panitianya nanya ke Rendra, iya betul tuh pengawal. Oh, apa agak ganggu kecil-kecil lah, nggak iya gitu, agak iya sama enggak gitu kan. Tapi akhirnya bisa dekat gitu. Ya. Itu biasanya kalau belajar dari Bapak itu proses belajarnya gimana Pak? Kehidupan aja tentang alam. Oh, berarti ngikut ya belajar sendiri gitu Iya, Pak. tentang alam. Jadi kita disuruh nanti, tapi lah ke pasar sana lihat apa itu jadi di pasar itu. Gitu. Apa yang aneh? Perempuan itu kita ceritakan, oh gini. Lebih ke banyak diskusi ya Pak. Jadi pemikiran kita Iya, paham gitu. sama dengan waktu saya di SD kan gitu, hasil pendapat kita. Nanti saya dikasih satu Vespa sama Rendra itu ingat saya. Untuk ke kampung. Akhirnya, jadi semua dikasihnya. Nah ini Vespa, jaga bagus ini untukmu gitu. Ya. Tapi pakai aja. Terus minyak dia ngasih. Habis minyak kasih kampung. Masuk kampung saya nanti ngumpulin anak-anak sana di kampung belajar tentang budaya. Tapi nggak budaya. Nanti mereka tanya apa kalian senang apa? Bola, udah belajar bola, sepak bola gitu. Menarik dulu ya Pak. Menarik. Antusias juga. Nanti pulang nanti suruh presentasi apa yang terjadi. Apa yang didapat setelah kegiatan hari ini begitu Pak ya. Iya, gitu aja latihannya. Nggak macam sekarang latihannya teriak-teriak hua macam orang gila. Iya. Sekarang udah lebih ekspresif dan lebih Iya. lagi sih Pak. Matahari, mati pergi ke simpang teriak-teriak hua. Oh, gila. Tapi kan lebih nampak antusias Iya. sih Pak. Sering kita protes juga itu. Nanti dia jalan di situ kan, pernah saya terman. Nggak pakai alas kaki dia, jalan di semen itu. Dia bilang, kalian mau mati apa masih mau hidup? Itu alas kaki itu panas itu semen, saya bilang. Pernah saya protes. Kalian pijat itu panas, nanti kelupas kaki kalian itu. Perempuan lagi saya bilang kan, perempuan itu harus cantik, bagus, kaki bagus, jangan ada. Baru sadar dah, jadi nggak boleh latihan tanpa alas kaki di semen apa di aspal, lagi di aspal. Panas juga. Lupa soalnya kaki itu. Oke, Oke. bangga aja Iya, punya Bapak. kesalahan ngajar itu. Betul sih, Pak. Selain Bapak ada murid yang lain nggak Pak dari Pak Rendra? Cuman Bapak ya muridnya? Oh, banyak lah, Banyak ya? banyak. Kena banyak itu lah bukan gampang jadi muridnya. Ya, pada masa itu SLN mungkin terasa sangat Oh, Idola sangat besar, idola idola. Dan saya nggak tahu. Sebenarnya saya ini murid kesayangan dia. keren sih Pak. Berarti Akhirnya. untuk menjadi murid kesayangan itu Bapak punya banyak sekali Tapi perjuangan. kayaknya ya, karena saya melihat dia. Bayangkanlah, Vespa dikasih. Oh iya, yang lain nggak dikasih Saya ya, nggak Pak? kasih, banyak anggota-anggota lama dia, saya senior. Iya Saya sih. baru masuk kok dikasih Vespa. Yang senior kan pada
cemburu semua. Ya sampai saya berantem juga. Ada Ada sama selisih paham Itu gitu. karena apa, Pak? Ya gara-gara Renda suka Iri, kali entah aduh. apa. Perhatiannya berlebih segala macam. Ya mungkin Pak Rendra melihat Bapak itu lebih unggul lah Pak dari Nggak yang tahu lain. lah. Niat mungkin. Terus Bapak lebih niat dan lebih antusias untuk jadi pengikutnya kan Pak. Karena mungkin saya belajar kehidupan segala macam nggak tahu kan. Yang lain kan nggak tahu lah. Bisa jadi Dikasih minyak segala macam, kasih makan sama dia gitu lah. Nanti kemana dia harus ikut, diajak naik. Nanti diajak tuh mobil enggak, misalnya 2 mobil deh kan. Dia mobil 1 diajaknya saya sama dia kan. Iya. Saya nggak mau mobil kedua saya bilang. Nah, itu membuat dia mungkin merasa berpikir, wah anak ini bukan berbeda gitu ya. berbeda, bukan sekedar asal bapak senang atau apa Iya, gitu. betul. Angkat telur gitu lah. Punya antusias tersendiri. Iya. Bapak ya. Terus Pak selama Bapak menciptakan karya-karya baik itu puisi, naskah drama dan lain sebagainya tuh Pak, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak temui selama membuat ataupun selama berperan dalam Ya, drama-drama itu? atau ada masa jenuh gitu, Pak? Iya Pak. Pernah jenuh nggak, Pak, di dalam Oh, masa jenuh ketika kawan-kawan latih saya itu tidak serius. Akhirnya, aduh, jenuh, latihan jenuh, udah malas latihan. Nah, mengembalikannya harus mereka. Jadi mengembalikan kejenuhan saya itu harus kawan-kawan saya. Kalau enggak, saya enggak bisa. Artinya, saya harus melihat mereka tuh lebih giat juga, lebih serius segala macam. Oh, misalnya waktu latihan jam 1, sebelum jam 1 udah datang. maunya seperti itu Jadi ya, itu mereka tunjukkan ya. Pak? Semangat juga. Ya, Keseriusan juga seriusan. seperti itu ya, Dan mereka sebenarnya tahu. Setiap saya jenuh, mereka pasti tahu. Misalnya saya nanti datangnya lambat atau nggak datang, nah, mereka tahu. Akhirnya mereka justru nelpon, ayo datang, kami sudah datang nunggu gitu. Saya punya terima. kebijakan Ya. sendiri nih Pak, bujuk bawah karena mereka tahu mereka salah. Ya. Langsung paham gitu. Harus mereka, kalau nggak saya nggak bisa. Ya. Nggak bisa saya kena jenuh, kemana cara saya mengembalikan kejenuhan, nggak bisa. Saya. Harus orang itu yang mengembalikan itu ya. Yang paling bisa itu kalau saya mengembalikan kejenuhan saya itu saya harus keluar kota. Harus keluar kota juga, Keluar Pak. kota. Biasanya kalau di luar kota ngapain, Pak? Nggak ada nengok-nengok. Nanti Cuma baca jalan-jalan gitu ya, Pak? macam waktu saya di Rendra dulu lah, pergi ke sana lah, tengok gimana gini. Nengok situasi Ya, kayak mungkin lingkungan. kita lebih mencari inspirasi baru lah mungkin Keluar ya, kota. membuang yang kejenuhan yang ada di kota ini, mencari Yang baru. ketenangan sekaligus Iya. inspirasi baru di kota lain. Yang paling dekat saya kalau naik kereta itu ke Brastagi. Berstagi. Kadang-kadang kalau ke Jawa nanti ke kampung-kampung Kota Kuwis, Percut, zaman yang dekat sini kan. Binjai, Langkat gitu. Masuk kampung dan saya hanya melihat aja. Nah, biasanya dari situ nanti timbul ide baru. Inspirasi baru. Tetesan gini, tetesan gini. Tuh. Baru aktif lagi, yuk latihan dulu, saya dapat ide ini gini. Iya. Gitulah. Emang katanya kalau karya sastra itu adalah hasil dari pengalaman pengarang. Iya. Jadi sebegitu berpengaruhnya pengalaman itu dan juga lingkungan sekitar. Makanya kita perlu kayak Bapak tadi ya, keluar ke desa-desa gitu supaya tahu gitu, bisa bikin karya baru. Iya. Apalagi mahasiswa harus aktif keluar kampus. Iya. Tidak, Hanya monoton jangan teori. monoton di kampus. Iya, teori. Apalah. Kampus itu adalah ilmu teori, Iya. ya kan? Ilmu apanya apa? Prakteknya harus ke lapangan, lihat kehidupan orang, lihat belajar bahasa di lapangan. Kalau nggak ada prakteknya sama aja dengan nol ya, Kapan? Iya. Jadi kita kayak dituntut untuk terjun langsung ya Pak. Iya. Kalau mau belajar teori ya di buku aja udah bisa cukup. Banyak kok seniman-seniman otodidak yang tak punya guru tapi dia belajar dari buku, berhasil. Mahasiswa gitu juga kalau mau teori ya belajarnya buku banyak-banyak, suruh baca. Pernah nggak belajar buku mahasiswa? Nggak tahu saya. Baca buku wajib. Ada. Ada, Pak. Kalau Itu di harus. sendiri kan ada namanya CBR. Jadi setiap mata kuliah itu minimal 2, tapi nggak harus ada tambahan sih, Pak, tapi harus ada 2 lah dalam mata kuliah. Dituntut untuk lebih banyak membaca. Membaca Ya. kalau mau teori. Ya memang kampus gitu mewajibkan mahasiswa membaca karena teori tes itu tadi. Iya.
Prakteknya mana? Mahasiswa diwajibkan keluar kampus Iya. untuk. Mempraktekkan ilmu itu tadi. Maka ada istilah PKL Iya. karena itu. Sekarang juga setiap semester ada namanya, setiap mata kuliah pasti ada proyeknya, Pak. Project iya, Itu itu nanti bagus. bentuk. Itu membuat mahasiswa kreatif. Iya, proyeknya itu menuntut kita langsung terjun ke lapangan, lapangan. gitu, Ya, Pak. jadi tanpa sadar KKN itu juga Menuntun. menuntun Menuntun. kita untuk aktif gitu. Jadi jangan mendemo KKN. Iya. Kita ada belajar presentasi kan. Iya, presentasi Nanti di kelas. masalah-masalah, meneliti masalah kecil mengenai yang terkait dengan mata Iya. kuliah itu gitu. Cari jalan keluar dan dibikin apanya. Nah, pengalaman saya waktu SD itu kan ada juga memang kelompok, kan dibagi kelompok, ya kan? Ya, ya. Tetapi semua anggota kelompok harus ngomong, nggak Iya, bisa hanya iya, ketuanya iya. ngomong. Betul-betul. Kok Semua. sekarang satu orang aja, Pak, yang ngerjain, malahan cuma satu Itu orang. dia itu nggak bisa. Kerja Harus kelompok jadi punya mandiri. wajib. Walaupun memang sudah di set, kalau ngomong ini ya. Kalau ditanya dapat call gimana ngomong ini, Iya, nggak semua apa-apa. pokoknya semua berperan, Berperan. gitu ya, Pak. Pertama itu belajar untuk mandiri, berpendapat, memberanikan diri untuk ngomong di depan umum. Nah, itu kan semua pelajaran. SD gitu dulu kita. Kelompok. Terus Pak, Dan sistem semua itu saya praktekkan juga di komunitas. Oh. Jadi setiap ada acara diskusi, ada pembagian kelompok, semua wajib Memberikan kontribusi, ya. wajib ngomong. kayak partisipasi juga sih. Ya supaya dia berani Aspirasi. ngomong di depan umum, itu pelajaran. Kayak dituntut supaya kita berani atau Iya, berani berani. ngomong, Oh. takut untuk ngomong di depan umum begitu ya, Pak. Iya, Mulai dari hal-hal kecil seperti komunitas tadi ya. Cuman mungkin 10 orang, yang penting berani dulu. lalu ngomong dulu. Dari sedikit makin banyak makin Nanti banyak. ada acara diskusi, ikut acara diskusi, tapi harus ngomong, Iya. gitu. Tunjuk tangan ngomong. Walaupun belepotan, nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya, kan, Pak. Setidaknya berlatih dulu ya, Pak. Kita juga dari awal belum bisa ngomong, sampai sekarang kan bisa. Bisa. Kita dilatih. Dilatih. Perlahan gitu. Iyalah semua itu dilatih. Terus kan Pak, di zaman sekarang nih kan banyak nih pemuda-pemuda yang udah lebih cenderung menikmati daripada membuat gitu, Pak. Iya. Jadi dia lebih suka menikmati karya-karya daripada membuat karya. Sementara karya, nama juga pemuda kan, Pak. Kalau pemuda kan harus bisa berkarya, Iya. untuk bisa dinikmati di masa depan. Iya. Terus menurut Bapak nih bagaimana cara menanggulangi gitu? Apa sih Pak yang bisa menjadi motivasi di pemuda zaman sekarang untuk lebih berkarya, bukan hanya untuk menikmati tapi membuat karyanya supaya bisa dinikmati gitu, Pak? Oleh generasi berikutnya. Iya. Ini pemuda yang mana dulu? Pemuda yang kan ada dua macam. Ada yang pemuda yang sudah jadi alumni, ada yang belum. Pemuda zaman Yang mau sekarang kita ajarkan kalau pemuda dari alumni nggak kreatif, berarti dia waktu Mahasiswa. masih mahasiswa dia nggak kreatif. Iya. Kenapa dia nggak kreatif? Tanya dosennya. Dosennya ngajar nggak untuk kreatif? Semua itu kan berawal dari guru. Sama macam kita. Kalau kita bandel, siapa yang disalahkan? Ayah kita. Yuk, ayah kita dulu, orang tua kita. Oh, iya, kalau Berarti ini biasanya- orang tuanya nggak ngajar nggak ini. becus Nggak katanya nih, Pak. nggak binanya nggak betul ini. Kenapa jadi anak yang nakal dia? Berarti itu kan nggak disekolahkan agama atau apa di bandel itu, atau nggak di apa. Nah, mahasiswa kenapa kreatif? Tanya dosennya. Begitu. Tidak boleh melarang mahasiswa untuk keluar kampus untuk belajar. Dulu banyak mahasiswa Unimed yang belajar di Taman Budaya ini di sini. Belajar teater ya, Belajar macam-macam, belajar musik, belajar sastra, tari, segala macam. Karena mungkin di sini lebih terbuka dan lebih enak mungkin suasananya. bebas ya, bebas. Dan habitatnya memang ini habitat seni kan. Iya, betul. Jadi mereka banyak ilmu di sini dapat. Dan ketika ada kekurangan bisa diajarkan langsung nih sama Iya. Bapak juga kalau di Praktisi, sini. banyak praktisi di Pasti sini. banyak. Jadi mereka belajar di banyak guru di sini. Iya, Pak. Dengan praktek langsung, tidak teori. Di sini kita nggak berteori. Hmm. Di sini. Ya kita melanjutkan kalau mau teori di kampus, kalau mau praktek di sini. Bahkan pada saat Covid kemarin kita kan daring nih Pak di rumah masing-masing. Iya, kan. dipaksa Cara jauh melalui kan. online. Jadi nge-zoom bareng sastrawan tuh. Iya. Sharing-sharing Iya. ilmu gitu. Saya kok diminta juga, cuma saya nggak mau. Kenapa? Pertama saya mungkin tidak pandai. Karena media online itu ya, Pak. Ya karena saya nggak mau stres. Tadi kalau saya buka tiba-tiba nggak bisa, kan saya stres. Saya menghindari itu. Iya, iya. Betul, Ya. Pak. Karena
hidup itu tidak boleh stres, itu ilmunya kan. Ya, yang kedua banyak makan biaya. Saya harus menyiapkan kuota, Betul sih Pak, betul-betul ya Bang. kan. Nah, jadi setiap diajak ini jom enggak, saya bilang. Enggak, saya nggak bisa. Kalau mau kita langsung. Terus nih Pak, ada nih pertanyaan terakhir buat kita hari ini. Bagaimana sih cara kita untuk melestarikan karya-karya sastra ini di zaman sekarang yang udah serba praktis ataupun Iya. hal lain begitu? Sekarang itu buku kan, cetak jadi buku. Nggak usah simpan di internet apa di mana itu, di website atau di Wattpad. kanal Di Wattpad. Wattpad. Karena apa? Pertama, kalau ada password kan pasti lupa password. Betul sih Pak, lebih sering cenderung lupa nih. Lupa password apa sih? Kalau saya Pengalaman. ada berapa blog-blog itu saya buat tapi lupa password, akhirnya buat lagi, Lupa lagi. akhirnya waduh susah ya kan. Nah, itu yang kedua, tidak selamanya kita punya punya kesempatan untuk membuka laptop atau ke warnet untuk Iya, Pak. melihat karya Kalau nggak ada kita. kuota gimana gitu. Kalau buku tinggal ambil di lemari baca, Betul sih Pak. katanya ya selamatkanlah di buku. Oh nggak bisa cetak karena biaya mahal, fotokopi aja, dilihat sendiri. Apa? Tapi kan Pak, di zaman sekarang orang lebih suka yang praktis tuh Pak. Kalau berbicara tentang buku nih, orang cenderung jenuh, malas, gimana sih mau buka buku gitu. Ya karena Mereka nggak lebih dibiasakan. cenderung melihat HP nih Pak, karena kan tinggal buka HP, buka ini, search yang ini langsung dapat. Jadi kita tarik bahwa memang perkembangan zaman itu memang bagus untuk dipelajari, Bagus. tapi kita harus pandai-pandai juga untuk menyaring. Satu bukti misalnya, saya kasih bukti. Sekarang sistem perlalu lintasan pakai etle kamera, ya kan? Tilang pun bukan polisi lagi nilang, kamera, cing, udah datang surat, ya kan? Nah sekarang fungsi polisi itu apa di jalan? Nggak ada kan? Ya, lagi. Kenapa nggak dua-dua aja? Polisi tetap jaga di jalan untuk jaga keamanan lalu lintas kan, keamanan. Ya kamera juga Bekerja. kerja juga. Karena di suatu waktu kita nggak tahu apapun kejadian yang ada lalu lintas, tidak mungkin Iya. kan kamera yang menolong. Menolong ya Pak. kan polisi dulu Betul juga apa? sih, karena kita juga butuh seseorang yang bisa bergerak langsung. Iya. Bukan hanya- Sekarang lihat dari jalan ada nggak polisi satu? Nggak ada. Saya tengok polisi. Ya betul, nggak ada lagi. Tak ada. Habis hilang. Tak kemana orang tuh? Tapi seperti ada juga isu polisi kan cuman malak-malak gitu Malak. Pak, malak-malak masyarakat Pak. Oh, iya, itu kan Minta-minta polisinya. Nah, itu yang harus ditindak. Misalnya, Di kedai kopi. misalnya gini, polisi tidak bisa mencetak lagi surat tilang. Polri Oh, iya. perintahkan. Jadi polisi tidak boleh buat surat tilang. Jaga keamanan di perlintasan. Itu kan. Atau pegang HP. Kalau orang nggak pakai helm, foto bisa aja kan. Kasihkan sama petugas penilang nih nggak pakai helm, foto, kirim surat ke rumahnya, kayak gitu. Itu kan nggak ada. Itu yang salah. Jadi untuk melestarikan itu, Yang digital itu gara-gara digital tadi ya, gara-gara digital. Itulah buktinya. perkembangan zaman itu Perkembangan. nggak seharusnya. Kadang-kadang digital tuh merusak juga. Iya, kalau berlebihan. Tapi kalau sesuai porsinya, Porsinya ya, nggak apa. membantu juga banyak. Tapi terkadang manusia juga sulit untuk menentukan proporsinya ini. Iya. Maka terlalu Bisa. hanyut juga. Mengendalikan diri, Iya, susah. penguasaan dirinya. Misalnya yang kedua misalnya, lihatlah sekarang anak-anak zaman sekarang itu, HP di tangan terus. Iya. Semua di tangan, pengen naik kereta di tangan, naik Honda di tangan, di mobil di tangan, apa? Itu digital kan? Itu sisi negatifnya. Nanti dalam rumah pun di ruang tamu dan rumah pegang tangan juga. Akhirnya sama saudara, sama keluarga dia nggak ada komunikasi, gara-gara HP di tangan. Sekarang kumpul keluarga aja udah kayak Papa ya udah Iya. siapa gua itu. udah ngambil kesibukan Masing-masing. masing-masing. Nggak ada Teknologi komunikasi. itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Iya, itulah. Sekarang. Iya. Kalau saya nggak bawa HP, habis saya di tas. Orang masuk telepon ya biarkan aja. Nanti saya datang dekat tas baru saya tengok ada nggak berita. Seperlunya aja ya. Saya Pak. tetap yang digital saya ikuti, yang tradisi juga saya ikuti. Berarti cara untuk melestarikannya itu kita harus bisa menimbang, menyetarakan Iya, proporsinya juga iya. ya Pak ya. Supaya kita nggak ketinggalan zaman, tapi kita nggak meninggalkan tradisi kita Tradisi. juga gitu. Dan pemerintah kan nggak bilang itu.
Ayo kita era digital, tapi yang tradisi jangan tinggalkan ya. Iya, betul sih, Pak. Anak-anak muda boleh punya HP, tapi jangan di tangan terus HP-nya. Kan nggak gitu sekarang. Betul sih, Pak. Maju ke digital, macam-macam. Nah, berarti yang jadi cara kita untuk melestarikan itu bagaimana cara kita membagi antara mana yang penting mengenai teknologi, dan juga kita harus banyak juga baca buku, tidak meninggalkan buku nih kata Oh, lain iya. Pak ya. Nah itu dia eh, bincang-bincang nih, bincang-bincang singkat kita mengenai bincang inspiratif bersama sastrawan terhebat menurut saya selama kita bincang-bincang ini. Keren nih bersama Bapak Afrion. Nah Pak, di sini setelah kita berbincang-bincang, Bapak juga bagi ilmu sama kami, itu merupakan suatu masukan terbaik nih buat kami, karena berhubung kami juga anak-anak sastra nih kan Pak, butuh iya. asupan materi juga supaya Iya. lebih membangun kami bagaimana kami menciptakan karya-karya kami untuk masa depan. Jadi kami semua itu ucapkan terima kasih paling banyak Iya, sama Bapak ya Pak. sama-sama. Semoga orang-orang yang menonton, teman-teman yang menonton juga nanti terbuka, terbantu gitu, Iya. termotivasi juga. Terus pandangannya itu lebih lebar, tersadarkan sih, kayak kita juga tersadar nih Pak. Eh, Sering si paling tersadar. Ya, menurut saya mahasiswa harus kreatif. Karena belajar kreatif itu, belajar pendewasaan itu ya dari mahasiswa. Kenapa? Saya yakin mahasiswa sekarang itu akan jadi pimpinan tertinggi negara ini nanti akan datang. Karena generasi sekarang Benar, itu dibentuk untuk jadi pemimpin ya Mas. Yang datang ya. Generasi sekarang masih dikuasai angkatan 45 kan. Iya, Pak. Tapi mudah-mudahan generasi sekarang ini akan menggantikan generasi 45. Maka harus kreatif. Harus keluar kampus, cari pengalaman, lihat kehidupan orang lain. Harus berani mempraktekkan teori yang dipelajari di kampus gitu, harus kreatif, Ya. lebih produktif. Gara-gara covid jadi terbiasa itu Pak, mager katanya Pak. Iya. Mager, ayolah kesini, mager gitu, nonton teater yuk, mager. Jadi jangan Iya. mager guys. Baik, itu dia bincang singkat kita. Semoga apa yang kita sajikan hari ini, semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Afrion melalui pertanyaan-pertanyaan singkat kita yang sangat membangun ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan bincang inspiratif kali ini. Tepuk tangannya dong buat Abang Afrion. Terima kasih juga Oke. Bang sudah Oke. bersedia. Tapi saya masih bingung ini, Bapak lebih nyaman dipanggil Bapak atau Abang sih Pak? Abang, Abang Apa ya. ya, biar lebih dekat gitu Pak ya betul. Awal-awal dulu saya juga kaget Pak, itu Abang saya kira masih muda kan, ternyata foto profilnya ternyata udah itu. Saya bingung manggil. Jadi kita kenapa lebih dipanggil kayak Abang? segan manggil Abang gitu. Iya. Saya sama kalian panggil kakak. Iya. Gak pernah panggil nama. Gitu ya Pak. Iya. Kenapa sih Pak ada panggilan abang kakak kayak gitu? Ya itu yang tradisi gitu. Supaya mendekatkan diri mungkin ya Pak, Lebih dekat. tidak membatasi. Presiden Soekarno dipanggil Bung kan, Oh iya Pak. betul. oleh anak-anak, oleh siapa punya gitu. Kok nggak apa-apa, ya itu panggilan keakraban. Iya, panggilan kekerapan ya. Kita selalu lebih akrab biar lebih dekat dengan orang-orang yang Iya. dekat gitu Pak ya. Baik, Pak. Oke, itu dia. Terima kasih juga ya. Sekali terima kasih sudah menyaksikan. Oke. Udah sampai jumpa. Ya. Udah. Udah. Pak. Oke, Oke, Pak. terima kasih. Makasih ya Pak. Iya. Terima kasih banget nih Pak.